Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini awalnya ini semoga sudah mulai bisa ditangkap. Ciri umumnya people pleaser itu ada 4. Yang pertama, dia selalu ingin bagaimana agar orang itu senang. Menyenangkan orang itu maksudnya senang pada dirinya atau senang pada diri kita. Gimana orang senang terus pada kita. Sehingga masuk yang kedua, kita cenderung setuju. Orang ini punya pendapat apa, orang ini punya keinginan apa, punya permintaan apa, kita iyai saja, kita oke saja. Bila perlu kita bantu dia ingin apa. Wah, sampean bagus, sampean baik. Wah, saya bantu apa yang ingin dia. Itu ya ini gaya seperti ini. Jadi kita ingin menyenangkan orang dengan cara menyetujui apapun pendapatnya, apapun keinginannya, apapun permintaannya. Jadi karena kita takut dia marah, kita takut dia tidak suka sama kita takut dia ninggal kita. Nah, jadi ini ciri kedua. Jadi kita menyetujui apapun keinginannya, sehingga kita khawatir kalau dia kecewa, kalau dia marah. Bahkan sampai mengabaikan pendapat kita sendiri atau kenyamanan kita sendiri. Misalnya teman kita ngajak, yuk malam-malam gini nyate yuk, enak loh sate di sana. Padahal kita tahu kita itu tidak suka sate di warung itu, kita pernah nyoba. Tapi ya demi teman, ayolah. Saya juga suka kok ke sana. Itu padahal kita tidak suka. Itu dalam rangka apa? Kita takut dia kecewa, kita takut dia marah, kita takut dia tidak berkenan dengan kita. Jadi kita mengabaikan pendapat kita sendiri, kenyamanan kita sendiri demi kesenangan orang lain, demi kesetujuan, demi kenyamanan orang lain. Nah ini saya tidak tahu teman-teman pernah begini atau tidak. Nah, nanti kita lihat ya. Ya meskipun dalam hidup ini kadang-kadang kita butuh, kadang kita menyebutnya basa-basi semacam itu, tapi nanti sampai level tertentu model people pleaser ini membahayakan untuk kita sebagai manusia. Nanti kita lihat di titik-titik mana people pleaser ini membuat diri kita sebagai manusia jadi tidak otentik lagi, tidak asli lagi. Kita jadi manusia yang palsu, bukan diri kita sendiri. Nah, yang penting kita ingat dulu ciri umum 4 ini ya. Kita selalu ingin menyenangkan orang, setuju apapun pendapat, keinginan, permintaan orang. Khawatir kalau orang itu nanti kecewa, marah sama kita, sampai kita mengabaikan pendapat kita sendiri, kebenaran kita sendiri, kenyamanan kita sendiri. Jadi ini 4 ciri-ciri umum dari yang kita sebut malam hari ini sebagai people pleaser. Hari ini kan banyak kita begini, misalnya di medsos-medsos. Aslinya ya kita tidak suka sih teman kita begitu, tapi wong temen mau gimana lagi ya kita jempoli lah, kita kasih emoticon ketawa ya. Padahal itu aslinya kita merengut, tapi ya di WA dia kita pakai ketawa-ketawa. Padahal sebenarnya ya tidak lucu sih, misalnya tapi kita ikut ya sudah mau teman mau gimana lagi misalnya. Itu jenis gaya menyenangkan orang. Tapi nanti kalau sudah sangat dalam dia jadi negatif. People pleaser ini. Nah, ini lebih detail lagi, another sign, tanda-tanda yang lain. Kalau kita ini terkena people pleaser, nanti bahkan ada level namanya people pleaser syndrome. Nah, ini semacam gejala orang yang sudah agak sakit jiwa ini kalau sudah terlalu dalam semangat untuk menyenangkan orang lain. Nah, tanda yang lain apa? Yang pertama adalah tidak bisa bilang tidak. Jadi kalau teman yang minta, kalau dia yang minta, kalau pokoknya ya harus iya. Tidak enak mau bilang tidak itu. Itu ciri pertama sudah. Kalau kita berat sekali mengatakan tidak, padahal sebenarnya ya kita tidak setuju sih.
Tapi ya gimana lagi, wong ya teman, ya sudahlah, oke sajalah. Ah, itu berarti kita nggak bisa bilang tidak. Saya tahu dia salah, saya tahu dia keliru, tapi ya mau gimana lagi. Wong ya sahabat, sudah lama berteman, oke lah, setuju sajalah. Nah, ini namanya nggak bisa bilang tidak. Yang kedua, cirinya adalah rendah diri. Nah, ini biasanya di tengah kelompok kita, mungkin isinya orang-orang yang menurut kita pinter-pinter lah, ahli-ahli lah, jago-jago lah, entah dalam bidang apa. Dan kita merasa kita ini yang paling kecil di situ. Kita ini yang paling tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini yang tidak punya keistimewaan apa-apa. Ya sudahlah, monggo saja yang pinter-pinter yang memutuskan. Saya manut saja. Nah, kita kan sering begini. Silahkan saja yang ahli-ahli sana memutuskan. Saya tak ikut saja. Nah, kita sering begini. Ini hati-hati, kalau tidak hati-hati kita jatuh pada people pleaser ini. Ada nada kita tidak percaya diri. Kita merendahkan diri kita sendiri. Padahal mungkin ya kita punya pikiran-pikiran bagus loh. Mungkin pendapat kita mungkin bisa jadi alternatif loh. Tapi kita merasa tidak mampu. Kita merasa tidak bisa. Pokoknya saya ikut sajalah, diputuskan apa. Ah, ini people pleaser. Kadang-kadang kalau dua orang yang sama-sama punya mental people pleaser ketemu, itu tidak putus-putus masalah itu. Jadi kalau sedang rapat atau sedang diskusi, enaknya gimana? Wah, saya ikut sajalah. Ah, saya juga ikut saja, monggo, enaknya gimana? Ah, saya juga ikut saja. Akhirnya tidak jalan-jalan. Diajak makan yang satu terserah saja mau makan di mana, yang satu juga begitu, ya saya juga terserah lah, monggo enaknya di mana. Ah, silahkan yang memutuskan. Anda bapak saja, enggak jalan. Semuanya ingin menyenangkan temannya. Nah, ya dari sisi indahnya pergaulan sampai level tertentu bagus. Tapi hati-hati nanti kalau sudah terlalu dalam people pleasure ini. Apalagi sampai yang ketiga ini, misalnya selalu setuju dengan pendapatnya orang lain, mengabaikan pendapatnya sendiri hanya untuk menghindari perdebatan. Nah, kita mungkin tahu bahwa temanku ini salah, pendapatnya seperti ini menurutku tidak cocok. Aku ngerti sendiri yang benar itu seperti ini. Tapi nanti kalau saya sampaikan mesti debat, mesti rame ini gegeran. Enggak usahlah, daripada rame nanti persahabatan kita retak nanti. Sudahlah, biar saja. Ini kemungkinan kita sudah ada gejala-gejala people pleaser tadi. Selalu setuju dengan pendapatnya orang lain meskipun kita tidak setuju. Padahal mungkin kalau kita sampaikan pendapat kita, bisa jadi teman kita juga bisa berpikir dua kali tentang pandangannya yang kita anggap keliru. Tapi karena kita diam saja, ya akhirnya tidak ada perubahan apa-apa. Ya benar sih, tidak ada perdebatan, tidak ada permusuhan, tapi yang salah tetap salah, yang keliru, keliru terus.